taubatan nasuh salahil jasadi warruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Kalladhi istahwathu asyayatin fil ardh حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون
أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم هذا الكتاب لشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وليه خصوصا الإمام الشيوطي وأصوله وفروعه Ustadz Husain bin Bakar Al-Habsyi Bangil Sayyidil Walid bin Abdurrahman bin Ahmad Segab Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Segab Ustadz Haji Fahrul Razi bin Haji Isa Kabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa Diana Sari wa Haji Amsari wa usulihim wa Ibrahim wa ilaihi usan almarhum Kiai Haji Umay Jafar Sadiq kumpulan Ustaz Fatuniz Muhi bin Fulan Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan Ustaz Faturin Zain bin Fulan almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Fulan wa usulihim wa furhim wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan Pak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan almarhum Bapak Haji Umar Mashkuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Ciptadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, Pak Rizko Maris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Yatim Wakri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Bulan, wali jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan, ada yang baca. Halamannya halaman 220 ya. 220. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslul imani sukut illa an dzikrillah ta'ala." Artinya, pokok iman adalah diam kecuali karena berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa kam fatihu abwabin syarrun li nafsi idza lam yakun kufrun ala fihi mukhfar. Artinya, banyak membuka pintu-pintu jelek bagi dirinya jika ia tidak punya gembok pada mulutnya yang tergembok. Nabi SAW bersabda, "As-sumtu zaitun lil 'alimi wa syidrun lil jahil." Artinya, diam itu merupakan hiasan bagi orang alim dan merupakan tirai bagi orang bodoh. Nabi SAW bersabda, "Kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat nikmatan." Artinya, banyak saja satu ucapan menyambar kenikmatan dan banyak pula satu ucapan yang menarik kenikmatan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 12 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aslul imani as-sukutu illa an dzikrillahi ta'ala. Para jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat wal afiat dan juga keluarga kita di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Jamaah sekalian, masih temanya tentang masalah keutamaan diam. Keutamaan diam. Nabi bersabda, aslul imani as-sukut. Pokok iman itu adalah diam. Illa an dzikrillah. Kecuali karena berzikir kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, ini pokok iman, intinya orang beriman. Mereka lebih senang diam, ya, diam. Kecuali dia berzikir, dia diam. Kecuali dia menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah.
Artinya orang beriman nggak asal bunyi, ya nggak asal bunyi. Apa yang enak di nafsunya bicara, apa yang kira-kira dia mungkin mau menilai dia bicara. Orang beriman lebih banyak ngerem. Kalaupun dia mau bicara, udah dipikir-pikir benar. Ini nguntungin nggak ini? Ini merugikan nggak? Itu bedanya orang yang beriman yang sebenarnya dengan orang-orang yang nggak beriman. Ada juga sih kita lihat orang-orang yang berpakaiannya pakaian iman, pakaiannya pakaian iman, tapi pembicaraannya mengakibatkan banyak perpecah belahan. Ya, pakai sorban, dia punya peci dililit. Ya, yang kita sering lihat pakai sorban, ya pecinya dililit. Penampilan ulama. Tapi kalau dia ngomong nyebelin, itu jadi tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman udah dipikir-pikir banget, dipikir-pikir bener. Ini ngomong saya nguntungin gak nih ya? Nih kalau bicara begini orang jadi kesel gak ya? Nih kalau saya jawab begini kesinggung gak ya? Itu tuh iman. Itu makanya pilihan. Ya, orang beriman pilihannya senang diam. Kalau dia harus bicara, dia bicara. Itu udah matang banget. Udah benar-benar karena Allah dia bicara. Tapi kalau asal bunyi, asal ngomong, ya mau bagaimana kayak yang dengar, mau masalah apa kayak, yang penting gua ngomong udah lega, atau udah lega, udah tenang. Ini bukan kategori orang-orang yang benar-benar beriman. Ini satu perbedaannya kita yang beriman dengan orang yang nggak beriman. Jadi orang beriman asal bunyi aja mah bisa merendahkan orang, dia rendahin dengan omongan. Bisa menjelekkan orang, dia jelekkan dengan omongan. Itu tanda-tanda orang yang bukan beriman. Yang kedua, Nabi menyatakan, ini bukan hadis Nabi. Yang kedua, ini ada kata syair, puisinya orang Arab, puisinya ulama, puisinya sajaknya orang-orang ulama, yang temanya tentang masalah keutamaan diam. Apa itu puisinya? Sajaknya, wa kam fatihu abwabi syarru li nafsih idza lam yakun kufrun ala fihi mukaffil. Ternyata ulama-ulama jamaah kalau dia buat syair ada isinya. Syair tuh ada isinya, bukan sekedar persamaan a i, tapi ada isinya. Apa itu? Ini ulama buat syair bahasa Arab. Wa kam fatihul abwabi syarr li nafsi. Wa kam artinya berapa banyak orang yang membuka pintu. Tuh, mulut diumpamain pintu. Berapa banyak orang yang buka pintu. Jadi mulut diumpamain apa? Pintu. Berapa banyak orang buka ke pintu? Arti ngomong. Ya, berapa banyak orang yang buka pintu? Arti ngomong, bicara. Syarrul li nafsi. Bisa menjadi itu, omongan itu menjadi bencana bagi dirinya, kejelekan bagi dirinya. Berapa banyak? Arti berapa banyak? Banyak sekali orang-orang yang membuka pintu, yang ngomong asal jadi aja, itu malah petaka kembali pada dirinya.
idza lam yakun kuflun ala fihi mukfali, ketika itu karena dia tidak kunci, tidak gembok atas mulutnya, itulah terjadi yang namanya bencana. Jadi mulut diumpamain seperti pintu. Kalau bisa, ini syair mengatakan kunci terus itu mulut, jangan asal bunyi. Kita di rumah asal ngomong juga kadang-kadang bini jengkel jemaah. Kalau kita lihat Rasulullah baik masa Siti Khadijah masih hidup maupun setelah Khadijah meninggal, istri beliau yang kedua adalah Siti Aisyah. Itu omongan Rasulullah nggak pernah bikin jengkel, nggak pernah bikin jengkel. Ya Allah, Siti Aisyah yang sering kita dengar begitu kan, dia bikin sayur gitu, yang sering kita dengar tuh. Ya namanya kesalahan ada aja, kelebihan garam sehingga tuh sayur agak asin. Rasulullah didagan sayur, kalau dalam hadis Nabi senangnya sayur-sayur labu, ya labu air tuh, yang kalau bulan Ramadan, di akhir Ramadan malam takbiran suka dibikin sayur godok, labu itu, labu yang gede gini nih, bisa di warna putihin, ya. Nah waktu dia mulai nyobain itu sayur, keasinan. Ya Allah, Rasulullah akhlaknya cakep. Ya Aisyah, ya Humairah, gimana ya Rasul? Nikmat itu nikmat ya Aisyah. Kan bohong itu ya. Pakai gini, coba kau tambahkan lagi air hangat ya Aisyah. Iya ya Rasul, tambah nikmat. Kalau kita mungkin ambil air termos, kena agak asin, tambahin air hangat, asinnya hilang. Nggak kesel tuh bini, nggak ngambek tuh bini, nggak ada kalimat jelekin siapa? Istri, hasil buatannya. Beda sama kita, beda sama kita. Baru kita rasain agak asin, ngomongnya enak banget. Mah, kalau bikin sayur cobain dulu makanya. Nih sebab bikin sayur nggak nyobain begini nih, asinnya bukan main. Itu bini biar ngomong gitu tuh, rasanya dia nggak senang tuh. Pak, besok beli sayur aja Pak di warteg, gak usah saya suruh bikin. Nggak capek. Loh kenapa? Kita ke pasar, kita nyuci, pembantu nggak ada. Ya Allah, udah begitu keasinan, begitu amat. Omongan bisa penyebab istri yang tadinya mukanya manis jadi apa? Mengkerut. Itu omongan tuh. Iya. Dari omongan itu semuanya nggak ada yang demen. Apalagi omongannya pejabat yang langsung dilihat di TV. Waduh, dia sih enak ngomongnya. Kita yang ngelihat, kita yang dengar, sakit hati umat Islam yang dalam keadaan gak seperti dia kekayaannya. Omongan bisa penyebab orang jadi jengkel. Makanya kata ulama, kalau pintu dibuka terus banyak maling, kalau pintu dibuka terus banyak angin, kalau pintu dibuka terus banyak serangga. Pintu itu maksudnya apa? Mulut. Ya, berapa banyak orang yang buka pintu itu banyak malapetaka kepada dirinya. Rumah jadi kotor, abu jadi masuk. Kalau ada anak anjing masuk. Kalau cecurut ada tikus masuk dari got. Nah, itu umpamanya gitu. Jadi kalau ingin di rumah kita itu bersih, pintu kunci kecuali ada tamu. Begitu juga mulut, ngomong mulu, bicara mulu,
nggak disaring-saring, ya akibatnya itu malapetaka kembali sama diri dia. Maka ini syair, kalau bisa tuh mulut gembok, bagikan pintu gembok, beli gembok di material. Ya bagaimana caranya? Dah mendingan diem. Kalau gembok kagak ada, di sini pakai apa? Flower blue, diem. Kenapa sebabnya? Karena sebab mulut jadi malapetaka. Sebab mulut orang jadi ingat kejelekan-kejelekan yang diungkapin sama dia. Sebab mulut yang tadinya cium tangan, gedek dah cium tangan. Sebab mulut yang tadinya orang senyum sama dia gak senyum lagi dah. Kenapa? Hatinya dibuat kesel sama omongan dia tuh. Yang terakhir, nah ini sama ini temanya. As-sumtu zainun lil alim. Diam itu satu hiasan cakep bagi orang alim. Orang alim itu diam. Saya waktu masih ada almarhum Ustadz Zainuddin MZ diundang di dekat Pertamina. Dia duduk di tengah. Dia nggak ngomong apa dia. Zainuddin MZ, orang alim hiasannya adalah diam. Mungkin kalau ditanya dia jawab. Tinggal di mana Ki? Di radio dalam. Oh iya. Kalau kita kan enggak. Orang enggak ngomong, kita duluan cerita. Orang enggak ngomong, kita duluan cerita. Cerita neneknya, cerita mantunya, cerita anaknya. Kata yang dengerin bilang, ini orang siapa yang nanya tentang keluarganya ini? Kalau dia orang alim, jelek. Ya. Jadi orang alim, orang yang punya ilmu, itu diam satu hiasan. Tapi sebaliknya, wasitrun lil jahil. Kalau orang bodoh, dia bagaimana? Penutup kebodohannya. Jadi bagi orang alim hiasan, orang bodoh, orang jahil diam, tertutup kebodohannya. Tutup kebodohannya. Yang saya ceritain jamaah, Imam Abu Hanifah lagi ngajar. Di depan ini ada orang penampilannya melebihi daripada gurunya. Setiap kali dia ngajar, ada orang itu tuh selalu penampilannya hebat. Kalau Abu Hanifah ngajar pakai gamis, ini muridnya pakai jas, pakai peci, bagaikan menteri agama gitu. Paling ganteng lah, paling cakep lah ini. Abu Hanifah dalam hati ini, siapa di depan ini ya? Mungkin, kata Abu Hanifah, mungkin dia lebih pintar dari aku. Setiap kali aku nerangkan dicatat, ini orang lebih hebat daripada aku ini. Itu punya dugaan Imam Abu Hanifah begitu. Ini orang lebih hebat, lebih pintar, lebih alim, lebih banyak pengalamannya. Kenapa? Pertama dari penampilan, yang kedua diam. Asal dinerangin. Makanya Imam Abu Hanifah kalau ngajar di tempat itu, dia betul-betul udah baca sebelum dia ngajar. Dia benar-benar ini hadisnya sahih apa enggak, benar-benar diteliti benar. Kenapa? Takut murid yang depan itu adalah orang pintar. Satu saat ini orang yang diduga orang pintar, dia ngomong. Dibilang, Tuan Syekh, boleh saya bertanya? Imam Abu Hanifah yang dia duga orang hebat, orang pintar, kena diam, mau nanya, mau bertanya. Waduh, bikin bingung Abu Hanifah. Waduh, yang aku salut dia mau nanya. Jangan pertanyaan sulit sehingga aku nggak bisa jawab. Apa dibilangnya? Silakan. Si orang dikagumin itu diamnya disangka orang yang berilmu banget. Dia diam, Imam Abu Hanifah anggap ini orang lebih hebat, cakep nih orang nih.
bicara. Nah, ketahuan kualitasnya. Apa yang ditanya begini, Tuan Syekh, idza kuntu shaiman mata uftiru. Tuan Syekh, iya. Saya mau tanya soal agama, soal masalah fikih, soal masalah puasa. Imam Abu Hanifah dia mudah-mudahan Allah berikan ilham agar aku bisa menjawab pertanyaan orang ini, ya Allah. Dari pertanyaannya, Tuan saya mau tanya, kalau saya puasa, kapan saya bukanya? Kalau saya puasa, kapan bukanya? Kata Imam Abu Hanifah, ya, aku sangka macannya anak kancil. Semuanya ke orang anak SD tahu nggak? Orang puasa bukanya kapan? Maghrib. Itu kan pertanyaan yang nihil banget. Kalau saya puasa bukanya kapan? Kapan bukanya? Maghrib. Ya Allah, aku sangka nih orang berilmu, yang aku khawatir jawaban gak bisa. Ketahuan. Bisa diketahui oleh Imam Abu Hanifah, penampilan doang dia serem, penampilannya serem, ngomongnya ya tuh sama juga acara maulid, anak remaja masang petasan jamaah, gedenya kayak teko. Waduh, dia bilang, jangan disudut, jangan, ini bahaya, ini besar. Enggak, saya mau sudut juga, ini kan saya yang beli supaya rame ini acara maulid. Ini ledakannya itu besar ini. Enggak, saya mau sunut juga. Itu semuanya benar pada begini semua. Takut. Mulai itu dibakar, sumbunya kena, sekali bunyi kumpul. Diduga begitu sekali bunyi. Ya. Aku kira mas suaranya bikin menggelegar, nggak taunya bunyinya kencangan juga orang ngetok apa namanya, nampan. Ya, sekali bunyi ya begitu tuh jamaah tuh. Disangka orang itu orang berilmu karena diamnya, omongannya membuat rendah. Tadinya mahal dugaan, gara-gara penyebabnya dia ngomong bukan mahal lagi, jadi apa? Murah. Nanya yang enggak aja, saya puasa kapan bukanya? Jangan nanya ustadz, jangan kiai, ya tukang sapu yang di jalan tahu nggak? Pak, saya puasa pak, bukanya kapan? Apa jawabannya? Ya lu gimana goblok lu? Maghrib bukanya, baru masuk Islam mas. Jadi tadinya disangka harimau, penampilannya didiam, pembicaraan itu jadi turun harganya, bukan harimau lagi. Ya ini mah menang penampilan, bicaranya ya ilmunya nggak seberapa jamaah. Nah makanya di sini ada hadis terakhir, kam min kalimatin salabat ni'matan. Berapa banyak ucapan bisa menyambar, menarik kenikmatan. Berapa banyak ngomong itu dapat menarik kenikmatan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mampir yuk, mampir. Ada teh manis sama susu. Makasih. Tuh orang senang tuh gitu. Menarik nikmat, tuh orang senang. Wa kam min kalimatin jalabat nikmatan. Tapi sebaliknya, berapa banyak omongan pembicaraan yang ngomong itu penyebabnya jadi apa? Yaitu jadi menyambar kenikmatan. Jadi menjadi orang itu jadi menarik kenikmatan. Nikmat bukan dia dapat, malah terusir tuh nikmat. Ngomongnya bukan nyenengin. Kalau yang nikmat kan kelihatan seger banget, girang. Ngomongnya bukan nyenengin,
Rasanya lihat ente sakit kuning ya. Yang diajak ngomong, aku sakit ya Allah. Jadi dari omongan orang girang, juga dari omongan orang jadi apa? Kesel. Nah inilah tema kita jamaah, masih masalah keutamaan diam. Mudah-mudahan Allah memelihara diri kita dari pembicaraan yang merugikan orang. Cukup ya jamaah ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna ya Allah bil afiyah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji.